Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membelah bulan. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada awalnya kaum musyrikin meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Kebencian kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW tak kunjung berkurang. Apalagi sebelum ini, Nabi Muhammad baru mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan hal-hal yang gaib. Sayangnya kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dengan alasan apapun. Malam ini bulan sedang bersinar terang di langit. Tiba-tiba kaum musyrikin memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi beliau. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mina, yaitu kawasan padang pasir yang letaknya 5 km di sebelah timur kota Mekah. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhail As-Sahabah nomor 3656. Bulan terbelah. Saat itu kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mina. Seorang musyrik mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu menjadi terbelah 2 bagian. Sekelompok musyrikin tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan beliau apabila Nabi Muhammad berhasil membelah bulan. Kami berjanji untuk mengakui kerasulanmu jika hal ini benar-benar terbukti. Akhirnya Nabi Muhammad menyanggupi tantangan kaum musyrikin. Lalu beliau berdoa di dalam hati. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasamu. Nabi Muhammad mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendongak ke arah langit. Seketika itu juga, bulan terbelah menjadi 2 bagian, terpisah dalam jarak yang berjauhan. Tepatnya di antara Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Orang-orang musyrik terperangah melihat fenomena bulan terbelah. Hah? Tidak mungkin bisa. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi 2. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini pasti sihir. Tak lama kemudian, kedua bagian bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad seketika itu juga. Setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah, giliran Nabi bertanya kepada kaum kafir. Sekarang apakah kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan sesuai permintaan kalian. Kaum musyrikin terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad, mereka malah menuduh Nabi Muhammad bermain sihir. Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihirmu yang hebat. Nabi Muhammad tidak habis pikir dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. Orang-orang musyrik mulai berbisik-bisik sambil membelakangi Nabi Muhammad. Muhammad bisa saja menyihir kita. Namun, apakah sihirnya bekerja untuk orang yang tidak ada di sini? Lantas, apa rencanamu sekarang? Tanpa kata permisi, sekelompok musyrikin tersebut meninggalkan Rasulullah yang termenung melihat keanehan kaumnya. Mereka terus mengoceh sepanjang jalan. Tujuan selanjutnya adalah mencegat para kafilah dagang yang akan memasuki kota Mekah untuk menanyakan fenomena bulan terbelah. Ketika melihat rombongan kafilah datang, orang-orang kafir langsung mencegat mereka. Selamat datang di kota Mekah, wahai saudaraku. Apakah dalam perjalanan ke sini kalian melihat wujud bulan yang aneh? Apakah kalian sedang membicarakan bulan terbelah menjadi 2? Jika hal itu yang kalian maksud, ya, tadi aku melihatnya. Anggota kafilah yang lain membenarkan perkataan temannya. Aku juga melihatnya. Bulan itu terbelah menjadi 2 dalam jarak yang jauh. Tak lama kemudian, bulan itu kembali menyatu. Orang-orang musyrik saling berpandangan satu sama lain.
Meskipun telah mendengar jawaban dari para kafilah, namun mereka tetap mengingkari mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Demikianlah akhir kisah Rasulullah membelah bulan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, salah satu ciri orang musyrik adalah tidak mau menerima kebenaran meskipun telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan di depan mata. Dan kedua, sebagai umat Islam kita wajib mengimani semua mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, karena hal tersebut merupakan bukti dan tanda kebesarannya. Wallahu a'lam bishawab.